Halo, perkenalkan nama saya Lydia Priska Dupa. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Samratulangi dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan jurusan Matematika, Prodi Matematika Angkatan 2022 dengan NIM 221011030015. Tujuan video saya kali ini untuk membagikan ilmu yang saya dapat dan juga untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Dr. Anda Jenny Imbang MHUM dan Enci Vincewatak SPD MPD. Salam literasi. Saat ini saya akan membahas materi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Ada beberapa bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu terjadi peperangan, penjajahan, dan peristiwa-peristiwa lainnya sehingga berbagai macam orang dari berbagai daerah berbaur dan hidup berdampingan. Namun karena perbedaan tersebut membuat perbedaan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Hal tersebut akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara datang berkumpul dan berikrar. Salah satunya yaitu, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia atau dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah negara Indonesia merdeka, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara. Berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antar daerah, antar budaya, dan alat pemersatu suku budaya dan bahasa di Indonesia. Contohnya seperti orang Manado nih ketemu sama orang yang berasal dari Pulau Jawa, tapi orang Manado ini nggak tahu bahasa dari Pulau Jawa maupun sebaliknya. Jadi agar mereka bisa berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Buat kalian yang masih mikir bahwa bahasa Indonesia itu cuma digunakan sama orang Indonesia saja, jangan salah. Sekarang, bahasa Indonesia sudah digunakan oleh beberapa negara lainnya dan bahkan sudah dijadikan sebagai mata pelajaran ataupun mata kuliah seperti di Jepang, di Australia, di Vietnam, dan di negara-negara lainnya. Kedudukan bahasa daerah yaitu sebagai bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia yang berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Kedudukan dari bahasa asing yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang juga berfungsi sebagai alat penghubung antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional, dan juga sebagai sarana untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like ya. Bye-bye.